Halo, selamat pagi teman-teman. Video ini adalah proyek ujian semester dari pelajaran sejarah, seni budaya, dan pendidikan Pancasila. Fase semester 1 di SMK Katolik Santo Mikael, Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Banu Egres Banesya Jati, absen 12 dari kelompok 3, dan ini teman saya. Saya Fauzi Ali, kelas 10 TP2 absen 14. Saya Fabian Dirda dari 10 TP2 absen 15. Saya Gana Farwidakto dari XTP2 nomor absen 16. Dan saya Farel Katiani Ngaji, nomor absen 13 dari kelas XTP2. Apa sih itu situs Sangiran, teman-teman? Jadi, situs Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia. Lokasi ini terletak di Jawa Tengah sekitar 15 km sebelah utara Surakarta di lembah Sungai Bengawan, Solo. Tepatnya berada di Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lalu sejak kapan sih situs Sangiran didirikan? Jadi Museum Sangiran itu berdiri pada tahun 1907. Pembangunan Museum Sangiran dilakukan dengan banyaknya penemuan benda-benda purbakala yang ditemukan daerah situs purba Sangiran ini. Daerah situs Sangiran ini merupakan pusat kehidupan manusia purba pada zaman prasejarah. Terus apa saja sih yang ada di situs Sangiran ini? Yuk kita cek. Nah, sekarang kita ada di lapisan tanah yang berusia 1,8 tahun yang lalu, 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, lapisan ini merupakan lapisan lahar vulkanik paling tua di Sangiran. Lapisan ini terbentuk dari hasil erupsi Gunung Lawu purba. Di atas lapisan tanah yang tidak mengandung fosil ini dibangun Museum Manusia Purba Sangiran. Yang pertama, di mana itu 35 yang lalu itu adalah daratan tersebut, di mana di situ banyak sekali menginformasikan kehidupan di masa lampau. Jadi di sini adalah stratigrafi yang ada di Sangiran. Jadi banyak urutan lempeng yang ada di Sangiran. Dan ini penampilan. Ini merupakan penampakan dari stratigrafi yang ada di Sangiran. Ini adalah tengkorak yang ditemukan di situs Sangiran. Di mana ini dulu dinamakan yaitu Balung Kuto. Iya. Di sini ada 3 jenis gajah yang pernah hidup di Sangiran, yaitu Mastodon, Stegodon, dan Elepas. Dan berikut ada beberapa tulang berulang dari gajah Mastodon, Stegodon, dan Elepas yang pernah ditemukan di Sangiran. Nah, ini bro adalah kepala dari predator yang hidup di situs Sangiran. Predator ini adalah penguasa di sepanjang sungai dan rawa-rawa sejak zaman purba dahulu. Di sini terdapat Geosaurus Atlas, yaitu kura-kura raksasa yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu buaya yang ada di Jadi di sini adalah perkembangan Homo erectus. Nah, dan di sini ada 3 tengkorak, yaitu tengkorak dari kerbau purba, rusa purba, dan banteng purba. Banteng purba loh ya, bukan banteng merah. Jadi di sini terdapat evolusi hominin. Coy, di bagian ini terdapat tengkorak yang paling tua, yaitu tengkorak dari Australopithecus africanus yang berumur 3,3 juta tahun yang lalu. Jadi di sini ada perkembangan budaya Homo erectus. Pada bagian ini terdapat peninggalan yang menjelaskan bahwa bidang engineering sudah ada sejak zaman dahulu, ya seperti kapak perimbas dan juga kapak genggam. Dan di sini adalah contoh peninggalan nenek moyang yang membuktikan bahwa bidang engineering sudah ada dari sejak zaman dahulu. Di sini ada kapak perimbas
proto kapak genggam dan bola batu. Dan yang di sebelah sini adalah serpih, serut fosil kayu, bilah, serpih, sama serpih besar. Di sini adalah masa Paleozoikum yang berada 570 juta sampai 250 juta tahun yang lalu. Oke, jadi ini adalah jalur migrasi Homo erectus dan Homo sapiens. Nah, mereka dari Afrika menuju ke Asia Timur, lalu di Asia Barat, lalu ke Indonesia, ke Nusantara. Jadi di Nusantara sendiri tidak ada yang namanya pribumi. Kita semua ini adalah pendatang yang dari Afrika dan bermigrasi ke Asia. Jadi, asal-usul bangsa Indonesia adalah seperti yang ada di sini. Temuan fosil Homo erectus di Sangiran, situs lain di Jawa Timur, dan Flores membuktikan bahwa Kepulauan Nusantara telah dihuni manusia paling tidak sejak 1 tahun lalu. Kenyataannya, Homo erectus punah. Lantas bagaimana asal-usul bangsa Indonesia sebenarnya? Mayoritas bangsa-bangsa yang kini tinggal di Kepulauan Nusantara adalah pendatang baru yang berbangsa Austronesia. Hanya dari mana asal para pendatang ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Robert von Weyerkolder berpendapat nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan, Cina Selatan. Sementara Peter Ballwood menyatakan bahwa penutur rumput bangsa Austronesia berasal dari Taiwan. Pendapat terakhir inilah yang kini banyak mendapat dukungan. Pada sekitar 5.000 tahun lalu, penduduk Formosa yang berbahasa Austronesia mulai bermigrasi ke Pulauan Filipina dan selanjutnya menghuni Borneo dan Sulawesi sekitar 4.500 tahun lalu. Dari sini, mereka menyebar ke barat atau Sumatera, selatan atau ke Jawa, ke timur atau ke Maluku dan Papua, ke Tenggara atau ke Nusa Tenggara sekitar 4.000 tahun lalu. Kepulauan Nusantara telah dihuni para pengikut Austronesia yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Indonesia. Lalu, Oke guys, sekarang kita ada di ruang pamer 3. Di sebelah area 3 masak erectus 500.000 tahun yang lalu. Dan lanjut kita masuk dalamnya. Wes. Di ruangan ketiga ini merupakan gambaran di mana puncak kejayaan dari Homo erectus. Kita kali ini akan melakukan wawancara dengan pedagang sekitar di sini untuk melakukan wawancara. Ya, jadi khusus pengrajin ya yang bikin itu kerajinan. Terus yang penjual ya khusus pedagang ini. Tuh. Ini batunya itu dari batu fosil India bertuah tuh. Bahannya gali itu kedalaman 1 meter, 2 meter bahan untuk bikin kerajinan ini dari batu alam. Lagi Ini produk seni yang bisa dijual apa? ya macam-macam ini ya tergantung apa itu, ada yang gantungan kunci, ada yang asbak, patung itu batu gini, batu alam gini. Batu alam gini kan untuk hiasan meja, taruh di meja. Ini jenisnya batunya batu kuarsa, batu pirit, batu obsidian, macam-macam. Batu kalsidon. Batu kalsidon itu batu untuk bikin api manusia purba. Zaman dulu itu bikin apinya dari batu kalsidon. Manusia purbanya itu. Kalau penghasilan sini berapa Pak? Penghasilannya tidak menentu, penghasilannya ya soalnya sini kan kadang sepi, kadang ramai, tidak bisa diprediksi kalau penghasilan.
Soalnya tergantung tamunya. Kalau pas hari-hari yang rame, pas lebaran gitu ya banyak lah. Kalau hari biasa ya sepi, soalnya wisata itu kan ramenya kalau pas hari ya liburan di Sabtu, Minggu, pas hari Natal, tahun baru, lebaran itu pulang. Kalau ramai itu kehidupan yang dilakukan masyarakat apa? Kalau rame ya jualan ini. Kalau sepi ya kalau memang itu pencarian mata pencarian jualan ya jualan, tetap jualan. Kalau yang lain-lainnya ya ada yang petani juga ada, pedagang juga ada, buruh juga ada, macam-macam. Terus apa lagi? Terima kasih Pak. Ya. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan. Kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.